Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Pak, kami lihat Bapak ada buat usaha kegiatan untuk apa lah, hiburan anak lah. Iya. Udah berapa lama Pak? Udah hampir 2 tahunan lah, 3 tahun begitulah. Dari sebelum dibangun tanah lapang ini sampai sudah dibangun, saya sudah sini berusaha kan itu. Selama Bapak berusaha sini, bagaimana Pak tentang ekonomi pendapatan dan semasa COVID? Kalau pendapatan Pak selama COVID ini Pak, ya jelas-jelas ya anjlok lah Pak. Istilahnya tidak ada lah pendapatan kami di sini kan itu. Ibaratnya minus lah, kata-kata malam minus. Sesudah Lebaran yang barusan inilah sampai saat inilah baru ada pendapatan agak lumayan kami rasakan kan. Tapi pada dasarnya usaha ini termasuk membantu lah ya. Iya Pak. Membantu ekonomi. Membantu ekonomi lah untuk keluarga ya. Kita ini kan Tanjung Balai itu keluarga juga kan itu. Ya, terus apakah ada intimidasi, apakah ada meminta gitu? Kalau intimidasi Pak selama ini tidak pernah itu saya ada rasakan di sini kan itu. Sementara saya pun di sini memantau juga kan itu. Yang katakan intimidasi, pemaksaan itu tidak ada kan itu. Kalaupun ada kutipan-kutipan di lapangan ini itu sesuai dengan kesepakatan kebersamaan sama pedagang. Itu pun kalau ada, kalau tidak ada pun tidak apa-apa kan itu. Ibarat itu penekanan ataupun kewajiban itu tidak ada Pak selama ini. Pedagang lain pun boleh ditanya. Tapi kan kadang-kadang mana tahu ada pedagang yang sebagian yang lain kubu ataupun lain apa yang mengatakan ini ya berarti ada keseimbangan juga kan itu. Itu belum kok kabarnya ada permintaan uang kebersihan, uang sampah itu bagaimana Pak sebenarnya? Itu kok uang sampah itu Pak memang itu kita akomodasikan, ada petugas pengutipannya dan ada tugas pembersihannya. Karena di lapangan ini waktu saat itu kan banyak sampah berserakan. Beserta sampai pedagang pun disalahkan menggunakan penanggulangan sampah tidak ada. Makanya dikumpulkan, disepakati oleh para pedagang itu uang sampah dikeluarkan 2.000 per satu malam dan digaji orang penyapuan sampai ke dalam itu. Untuk pemberian sampah makanya lapangan ini setiap harinya bersih kan itu. Sebagi itu pun ada pun menyapu juga ya itu kita nggak tahu kan itu. Soalnya tanggung jawab dari pedagang seperti itulah kesepakatan bersama kan itu. Terus Pak, apa harapan Bapak kepada pemerintahan agar pejuang-pejuang ekonomi ini termasuk orang Bapak lebih maksimal, lebih diperhatikan lagi? Apa harapan Bapak? Ya, harapan kita ya perhatian yang mana kita di tanah lapang ini bisa berusaha bersama kan itu. Tidak ada hambatan dan tidak ada suatu halangan rintangan dari manapun. Yang penting keseluruhannya bisa, walaupun ada suatu inti-inti yang mau kita berjalan ada kesepakatan bersama kan itu. Jadi sehingga kita berdagang berusaha tetap dan berjalan tetap bersama untuk berusaha setiap harinya di sini kan itu untuk mencari ekonomi untuk nafkah keluarga kan itu. Pak izin Pak, nama Bapak siapa Pak? Ali Pak. Tinggal di mana Pak? Di Lancang Pak. Lancang. Makasih Pak Ali ya. Atas apa yang disampaikan Pak Ali, semoga nanti didengar pemerintahan sebagai aspirasi untuk pejuang-pejuang ekonomi yang Tanjung Balai khususnya di kota TB Selatan ini. Iya, makasih Pak. Oke Pak. Sahabat-sahabat, itulah tadi kita bincang-bincang wawancara tentang informasi keadaan lapang pasir secara penataan ataupun manajemen yang ada di situ. Harapan mereka agar ditata sebaik mungkin bisa mendapatkan pendapatan asli daerah dalam hal tempat hiburan itu, karena itu semacam sumber ataupun pejuang ekonomi di situ dapat terayomi ataupun terlindungi secara hukum. Itulah sahabat-sahabat yang perlu kita ketahui saat ini. Namun tunggu informasi selanjutnya tentang situasi dan kondisi di lapangan Sultan Abdul Aziz. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like di channel kita. Oke.